Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat yang sama mengharapkan ridha serta ampunan Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan Allah bagi kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah, yang dengan ketiga pokok pangkal nikmat Allah, mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang lainnya bisa kita syukuri dengan ikhlas di dalam mengibadati Allah SWT di dalam beragama Islam. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mencontoh, meneladani sunnah-sunnah beliau hingga hari akhirat atau hingga yaumil qiyamah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah kita bisa hadir di majelis ta'allum ini. Kita lanjutkan kajian atau belajar ya akan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, yang alhamdulillah kita akan masuki ayat ke-14 sampai dengan ayat 17 pada malam hari ini di surah Ali Imran. Mari para ikhwan dan akhwat sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina adalah merupakan kalimat atau fi'il majhul. Ya. Fi'il madhi yang sifatnya majhul. Ada yang maklum, ada yang majhul. Dijadikan indah. Zuyyina itu linnasi, bagi manusia, hubbus syahawat, kecintaan kepada keinginan-keinginan ya, minan nisa, daripada perempuan-perempuan. An-nisa juga berarti adalah istri-istri. Wal banin, dan anak-anak. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah,
perihal sebagian ayat ini perlu kita fahami lewat pemahaman tafsir ya, Al-Quran. Kami bacakan sedikit dalam Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dalam tafsir ini kata zuyyina beliau tafsirkan ay hussina ilaihim wa hubbiba ila nufusihim, yang artinya dijadikan merasa bagus, husina ya, kalau hasanah itu bagus ya, husina dijadikan bagus, ilaihim pada pandangan mereka, wa hubbiba ila nufusihim, dan dijadikan kecintaan pada diri-diri mereka ya, pada jiwa-jiwa mereka. Jadi kenapa di sini disebutkan terlebih dahulu adalah para perempuan ya? Di dalam tafsir ini ditulis demikian ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan disebutnya adalah perempuan? Beliau menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah hadis beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala rijali minan nisa." Yang artinya tidaklah yang sepeninggal aku atau yang kutinggalkan sesudah aku ini fitnah yang lebih besar kemudaratannya atas laki-laki selain daripada fitnah dari para perempuan ya. Summa dzakara ma yatawalladu min hunna, maka kemudian baru disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilahirkan dari mereka laki-laki dan perempuan ya. Tentunya setelah melewati pernikahan ya, yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangbiakan turunan. Baru setelah disebutkan dihias indahkan dalam pandangan manusia, yakni laki-laki dalam hal ini, yang pertama adalah kaum perempuan. Kenapa lebih dulu? Karena adalah fitnah yang paling besar apabila tidak sungguh-sungguh menjaga akan yang namanya hal-hal yang indah dalam pandangan ini, ya kan? Tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, maka menjadi fitnah yang teramat besar sesudah meninggalnya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah hal yang kedua tentang anak. Ya. Di dalam tafsir ini disebutkan juga kenapa disebutkan nomor 2 adalah al-banin atau bil-banin, li'annahum, karena sungguhnya mereka para anak-anak itu yaitu thamaratul qulub ya, wa qurratul aini wa qurratul a'yun, karena anak-anak ini adalah merupakan buah-buah hati manusia, buah-buah hati antara orang tuanya, dan juga sebagai qurratu a'yunin ya, artinya yang menyejukkan dalam pandangannya ya. Jadi kecintaan nomor 2 adalah kepada anak-anak tentunya. Barulah yang berikutnya kecintaan yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, yaitu terhadap harta benda yang melimpah, atau terhadap harta benda
yang bertumpuk-tumpuk. Di antaranya disebutkan di sini minadz-dzahabi wal fiddah, yaitu terdiri dari emas dan perak, ya. Jadi keinginan manusia untuk kesenangan di dalam kehidupan manusia yang dipandang indah oleh manusia secara umum, ya, kita ini, yaitu yang nomor 3 adalah tentang harta benda yang banyak. Ya, tentu ini semua ini belum final, ya, belum selesai, karena ada tentunya nanti di dalam ayat berikutnya ada penjelasan tentang yang mana sesungguhnya yang akan membawa manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari semua ini. Kemudian wal khailil musawwamati, yaitu kuda-kuda yang pilihan, ya. Jadi kendaraan kalau zaman sekarang ini para ikhwan dan akhwat, ya. Kalau zaman dulu kuda adalah merupakan kendaraan yang favorit, ya. Sebelum adanya, ya, motor, sebelum adanya mobil, ya, sebelum adanya kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang ini, yang mutaakhir ini. Jadi kuda ini keinginan manusia, bagian daripada al-qanatiril muqantarah. Wal an'ami, kemudian yang berikutnya adalah binatang-binatang ternak. Ini semua orang, ya, tanpa kecuali memandang ini adalah sesuatu yang menyejukkan pandangan matanya, dijadikan indah dalam pandangan mata manusia, termasuk di dalam hal ini adalah bagian daripada harta benda yang banyak tadi. Wal harth, dan berikutnya adalah sawah ladang. Ini semuanya para ikhwan dan akhwat masuk, ya. Ya, para ikhwan dan akhwat, ya, masuk di dalam hal-hal yang biasa dilihat oleh manusia, dipandang oleh manusia sebagai sesuatu yang indah dalam kehidupan dunia ini. Betul tidak? Iya kan? Tidak bisa dipungkiri oleh manusia, oleh kita semua. Namun Allah menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya, yang semua itu atau itulah, ya, dzalika adalah merupakan isim isyarah, kata tunjuk, ya, yang menunjuk kepada mulai dari hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah merupakan mata'ul hayatid dunya, perbendaharaan dalam kehidupan dunia atau perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya, atau bisa diartikan dan bahwasanya atau sedangkan di sisi Allah itu husnul ma'ab, yaitu tempat kembali yang baik, tempat kembali yang lebih baik daripada apa-apa yang merupakan kesenangan manusia terhadap kesenangan dunia tadi. Jadi seperti itu para ikhwan dan akhwat. Kemudian ayat yang ke-15, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Nah, katakanlah wahai Rasul, ya, Qul di sini menunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada itu semua bagi kalian? Lebih baik dari itu semua itu apa nih para ikhwan? Yaitu dari mata'ul hayatid dunya,
daripada harta benda atau kesenangan-kesenangan duniawiyah tadi itu. Gitu. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Nih para ikhwan, bagi orang-orang yang bertakwa ya, di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala maksudnya, ada jannat, surga-surga. Jadi rupanya ini para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takwa nanti. Berarti orang yang takwa itu adalah orang yang terkait dengan mataul hayatid dunia tadi adalah orang-orang yang bisa amanah terhadap harta benda dan kesenangan dunia tadi. Bagaimana amanahnya? Yaitu baik itu istri, anak, harta benda yang banyak diarahkan semua untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang kita punya, yang kita miliki, kita arahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan diri kita itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho untuk memberikan balasan bagi hambanya yang amanah, dititipkan berupa tanggung jawab, mendapatkan kesenangan di dalam menerima titipan itu ya para ikhwan dan akhwat ya. Ya. Suami istri mendapatkan pasangan hidup, kebahagiaan yang didapatkan secara duniawi, secara umum. Punya anak juga mendapatkan kebahagiaan duniawi. Punya harta juga demikian, mendapatkan kesenangan secara duniawi. Tapi supaya bisa mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala harus diarahkan sesuai dengan syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita didik istri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta taat pada ulil amri. Anak-anak kita juga kita didik supaya taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada ulil amri. Kemudian harta benda kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai manfaatnya tidak hanya didapatkan oleh kita sebagai kesenangan dunia, melainkan kita memperoleh kebahagiaan yang teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik disebutkan tadi, bagi orang-orang takwa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang surga ini para ikhwan dan akhwat? Tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya surga-surga itu al-anhar, sungai-sungai. Kita sudah sama-sama pelajari, sama-sama sudah baca dalam Al-Quran, banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat nanti dalam surga itu. Ada yang mengalir sungai Laban, sungai susu, ada sungai Janzabila ya, sari pati dari jahe ya. Kalau di dunia ini kita harus peras susu sapi dulu baru dapat susunya. Di akhirat sudah tidak ada lagi yang direpotkan seperti itu. Ngurus peternakan segala macam pertanian sudah tidak ada. Lama. Sudah langsung hasilnya. Dagingnya segala macam, mau daging binatang al-an'am, mau daging burung, apa saja yang diinginkan semuanya disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bicara tentang air yang mengalir, sungai yang mengalir, jauh berbeda dengan apa yang kita lihat sungai di dunia ini. Semuanya sudah serba disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sungai khamar yang di dunia ini khamar dilarang kita minumnya karena memabukkan khamar itu. Tapi nanti di akhirat
itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa dalam surga, tidak memabukkan, tidak membuat pusing, tidak membuat pening, membuat sehat, membuat senang, ya, merasa bahagia mengkonsumsinya. Beda dengan di dunia, ya kan seperti itu. Bagi mereka yang mengkonsumsi yang diharamkan di dunia ini, tidak akan dicampur oleh Allah SWT dengan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan di akhirat. Nah, ini yang perlu jadi bahan renungan kita. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sesudah itu khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Jadi tidak ada orang yang sudah masuk dalam surganya Allah SWT merasa kepengen keluar. La yabghuna anha hiwala, di dalam ayat lain disebutkan. Mereka itu kalau sudah masuk, insya Allah ya, mereka itu adalah, mudah-mudahan kita ini semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi orang yang sudah masuk dalam surganya Allah SWT, sebagaimana di ayat lain disebutkan, la yabghuna anha hiwala, mereka itu tidak ingin keluar daripada surga itu, walau sedikit, walau sebentar, tidak ingin. Ya, seperti itu. Maka selain itu adalah yang kita fahami sekarang ini adalah kekal selamanya di dalam surga itu. Wa azwajum mutahharatun, dan pasangan-pasangan hidup yang Allah Subhanahu wa taala sudah sucikan. Suami mendapatkan para istri, istri mendapatkan pasangannya suami, semuanya atas keridhaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ridwanum minallahi, dan ini pamungkasa adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan kalimat wa ridwanum minallah. Ini yang nilainya tinggi sekali. Di dunia ini saja nih para ikhwan ya, para akhwat sekalian, seperti apapun hidangan yang dihidangkan oleh yang memberikan hidangan, masalah kita datang ke undangan gitu ya, ya para ikhwan akhwat ya. Apalagi enak hidangannya, yang kira-kira stratanya biasa-biasa saja, tapi tuan rumah ya, atau yang punya acara menyambut kita dengan keridhaan, dengan rela hati, dengan senang hati, dengan senyum ya. Jadi saking mereka itu ya, orang-orang punya hajat tuh biasanya kan berdiri dia itu, berdiri nyambut tamunya. Sampai ada yang cerita, saking kepengennya memuliakan tamu, senyum, bayangin aja, dari mulai jam 10 sampai jam 1 ya senyum terus ya. Nah, seperti itu. Subhanallah ya. Pegal kira-kira itu ya, senyum dulu. Ya, tapi insya Allah. Kalau sakit karena kita senyum ya nggak apa-apa insya Allah ya. Tapi jangan terlalu senyum terlalu lebar, akhirnya membuat rusak badan. Tapi itulah berbeda dengan walaupun disajikan sajian yang enak, tapi orang yang memberikan sajian itu tidak ridho. Minimal ya kurang kurang santun dalam menerima, ya kan? Kita lagi namu, mestinya tamu itu dimuliakan, tapi ada kita dengar banting-banting di belakang, ya kan? Akhirnya tamunya merasa tidak nyaman, akhirnya segera minta izin pulang, ya kan? Tapi inilah kuncinya. Tidak ada yang membuat hati menjadi risau karena semuanya serba sudah tercukupi. Bahkan apapun yang diminta dicukupkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan. Itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala basirum bil ibad, maha melihat pada hamba-hambanya. Artinya dalam hal ini adalah memperhatikan akan hamba-hambanya yang ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-16 para ikhwan.
alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang-orang tadi yang termasuk golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, itu rinciannya seperti ini. Itu orang-orang yang senantiasa berkata, senantiasa berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami akan siksaan api neraka. Oleh karenanya para ikhwan, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang termasuk dalam zikir kita di pagi dan di sore hari ya para ikhwan. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, saya mohon kepadamu, atau aku mohon kepada Engkau surgamu, dan saya mohon juga hal-hal yang mendekatkan pada surga itu, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku mohon perlindunganmu dari api neraka ya Allah, dan juga dari apa saja, wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, dan dari apa saja yang bisa mendekatkan dengan neraka itu, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Waj'al kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan ya Rabb, jadikanlah tiap kali Engkau menetapkan ketentuan buat aku, tetapkanlah qada, ketentuan buat aku yang baik-baik ya Allah. Jadi tetap kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala para ikhwan akhwat. Walaupun kita ini beramal, berbuat, beribadah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita berdoa. Selain kita berzikir, ya, kita berdoa. Kemudian juga adalah orang-orang yang takwa tadi, as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Sabar itu dari berbagai hal tentunya. Ada sabar di dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, ada sabar dari mendengarkan cemoohan, hinaan, cacian, makian manakala kita menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Jadi fitnah di akhir zaman ini para ikhwan akhwat banyak sekali. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran, mulai dari para rasul, para anbiya, itu mendapatkan berbagai fitnah, hal-hal buruk yang ditimpakan oleh orang-orang kafir tentunya. Demikian juga para mubaligh, orang-orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran yang sebagai pelanjut dakwah risalah para anbiya dan mursalin itu. Harus bersikap dan berlaku sabar terus para ikhwan. Kemudian was-shadiqin, dan orang-orang yang benar. Dalam tafsir disebutkan orang-orang yang siddiqin, ya, orang-orang yang disebutkan sebagai as-shadiqin itu adalah mereka benar di dalam keimanannya, benar dalam keimanannya, mengimani akan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, dan mereka benar akan keyakinannya bahwa mereka akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pembalasan di akhirat nanti. Perbuatan yang baik di dunia dapat balasan yang baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik di dunia juga mendapatkan balasan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wal qanitin, dan orang-orang yang taat, orang-orang yang hidupnya selalu taat patuh, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Termasuk di dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, para ikhwan dan akhwat, adalah kita merasa cukup ya dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu kita repot kita untuk menambah-nambahkan akan syariat Islam ini, karena semuanya syariat ini sudah sempurna, sudah tamat akan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang hak itu. Demikian juga contoh teladan dari Rasulullah SAW sudah sempurna semuanya, sudah tidak ada yang perlu diragukan. Wal munfiqina, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta benda mereka. Nah, ini juga termasuk bagian daripada orang-orang yang disediakan Allah Subhanahu wa taala jannat tadi, karena dia senantiasa hidup takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai takwa itu salah satunya adalah al-munfiqina, orang-orang yang senantiasa berinfak dalam hidup mereka. Dia dapat anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, dia infakkan. Sebagian tentunya tidak sampai membuat mereka atau membuat kita yang diberikan harta itu akan menjadi miskin karena kita berinfak itu. Insya Allah dengan berinfak akan ditambah kesuburan daripada harta kita itu. Dengan berzakat juga akan ditambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diberikan ilmu kepada kita untuk memahami bahwa setiap infak yang kita keluarkan itulah yang menjadi hak milik kita nanti, yang sifatnya langgeng, yang akan diperoleh kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Ya ini waktu-waktu mustajabah di dalam berdoa, yaitu dengan membaca Al-Quran pada waktu itu, dengan sholat ya, ditutup dengan sholat malam dan witir dan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang disebut wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, yaitu waktu sebelum masuknya waktu subuh. Jadi mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita semua setelah mendapatkan ilmu, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita beribadah pada Allah sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah dalam Al-Quranul Karim dan telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita dengan hidayahnya, dan Allah mencatat semua kebaikan kita sebagai amal yang saleh di sini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.